Halo teman-teman, selamat datang di Dialek yang Berkilau membahas asal-usul bahasa Melayu Ambon. Di sini kita akan membahas tentang sejarah dari bahasa Melayu Ambon itu tersendiri. Di sini aku nggak sendirian teman-teman. Aku dibantu oleh teman aku dalam menyiapkan materi pada pembelajaran kali ini, yaitu ada Kak Dimas Gontar. Oke, langsung aja kita ke materinya. Indonesia, negeri dengan kekayaan, keberagaman yang memukau, membentang sebagai sebuah negara yang indah dan unik. Keberagaman ini yang tercermin dalam segala aspek kehidupan, memberikan ciri khas dan pesona tersendiri. Salah satu bukti nyata akan keindahan keberagaman ini dapat kita saksikan melalui keragaman bahasa daerah. Sebanyak 700 bahasa daerah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, menjadi cerminan dari kekayaan, budaya, dan tradisi yang berakar kuat. Dengan warna-warna bahasa yang beragam, Indonesia terus mempersembahkan lukisan keberagaman yang memukau dan menjadikan negeri ini sebagai tempat yang mempesona untuk dijajahi. Di antara banyaknya bahasa yang mengisi keberagaman ini, terdapat satu bahasa yang menarik untuk dibahas, yaitu bahasa Melayu Ambon, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sejarah bahasa Melayu Ambon. Bahasa Ambon atau bahasa Melayu Ambon merupakan bahasa daerah yang digunakan di kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Pada awalnya, sekitar abad ke-17, masyarakat Ambon masih menggunakan bahasa asli mereka sebagai bahasa keseharian. Namun hal ini berubah dikarenakan keragaman bahasa yang berbeda di setiap wilayah, terutama Maluku. Pada saat itu, daerah Ambon menjadi pusat perdagangan. Selain itu, datangnya Portugis ke wilayah Maluku menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca yang dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk berkomunikasi dengan penduduk asli dalam berbagai konteks, seperti pembelajaran agama, pemerintahan, perdagangan, dan aspek lainnya. Penyebaran agama juga sangat berpengaruh dalam penyebaran bahasa Melayu ini. Hal ini dikarenakan diterjemahkannya Alkitab dari bahasa Eropa ke dalam bahasa Melayu guna menginjili umat, seperti yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Bahasa Melayu Ambon merupakan campuran bahasa Melayu Riau dengan bahasa dan dialek lokal, dan ditambah dengan unsur bahasa asing Eropa yang diucapkan sesuai dengan pendengaran para penggunanya. Menengok hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, maka tidak heran apabila bahasa Melayu Ambon terkenal oleh pengaruh bahasa asing. Bahasa asing yang paling mempengaruhi bahasa Melayu Ambon adalah bahasa Portugis dan bahasa Belanda, di mana kedua negara ini pernah menduduki kota Ambon pada saat itu. Oke, selanjutnya ada fonem dan imbuhan dari bahasa Melayu Ambon. Apa itu fonem? Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang menunjukkan kontras makna berupa takaran nada atau jeda. Dalam bahasa Melayu Ambon terdapat sekitar 23 fonem yang terdiri dari 19 fonem konsonan dan 5 fonem vokal. Contohnya bisa teman-teman lihat di tabel berikut ini. Melihat banyaknya fonem yang ada, hal ini memberikan dampak seperti menunjukkan keberagaman dalam pengucapan dan penuturan, serta memberikan suatu ciri khas dalam dialek. Tidak berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga memiliki tata bahasa yang hampir sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya dalam awalan dan akhirat. Apabila dalam bahasa Indonesia suatu kata diawali dengan kata berseter, maka dalam bahasa Melayu Ambon awalnya adalah basata. Contohnya seperti berdagang menjadi badagang, sebuah menjadi sabuah, terlepas menjadi talapas. Tapi terdapat kata awalan yang tidak mendapat perubahan, hanya mendapatkan imbuhan. Kata awalan tersebut adalah di. Kata awalan di dalam bahasa Melayu Ambon mendapat imbuhan di, sehingga menjadi digi. Contohnya seperti di rumah menjadi digi rumah. Selain memiliki awalan, bahasa Melayu Ambon juga memiliki akhiran.
Hanya saja, akhiran dalam bahasa Melayu Ambon memiliki satu akhiran yaitu ang. Contohnya seperti makanan menjadi makanang, minuman menjadi minumang, asam menjadi asang, dan lain-lainnya. Oke, yang terakhir ada ancaman dan upaya pelestarian. Di zaman globalisasi ini, bahasa daerah sudah mulai jarang digunakan karena sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurangnya minat masyarakat untuk meneruskan dan belajar bahasa daerah sangatlah minim. Hal ini disebabkan karena masyarakat sekarang ini beranggapan belajar bahasa asing lebih berguna untuk kehidupan dibandingkan bahasa daerah. Sudah dianggap tidak relevan dan kurangnya minat, masyarakat membuat penutur bahasa daerah menjadi berkurang, yang dimana hal ini mengancam kelestarian bahasa daerah itu tersendiri. Melihat ancaman tersebut, pemerintah, terutama pemerintah daerah, melakukan berbagai cara, seperti melakukan revitalisasi bahasa daerah, mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah, dan menambahkan muatan lokal yang berfokus pada bahasa daerah. Dengan hal demikian, diharapkan bahasa daerah dapat dilestarikan dan dapat bertahan di era globalisasi ini. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah dengan sejarah dan pengaruh bahasa asingnya, bahasa Melayu Ambon menunjukkan kekayaan fonem dan keunikan yang perlu dilestarikan. Meskipun menghadapi ancaman globalisasi, upaya pelestarian komunitas dapat menjaga kehidupan dan keberlanjutan bahasa ini. Penting untuk melibatkan generasi muda dalam pembelajaran dan penggunaan sehari-hari. Menjadikan bahasa Ambon tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai warisan budaya yang berharga. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat merawat keunikan bahasa Ambon sebagai bahasa integral dari warisan bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa teman-teman. Danke.